Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, pernah dengar sayuran kale? Ya, sayuran yang disebut-sebut sebagai superfood dunia karena kandungan nutrisinya yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas apa itu kale, sejarahnya, cara budidaya, hingga peluang pasarnya di Indonesia. Yuk, kita kupas tuntas. Kale adalah sayuran hijau dari keluarga Brassicaceae, satu keluarga dengan kubis, brokoli, dan kembang kol. Nama ilmiahnya adalah Brassica oleracea var. Asphala. Bedanya dengan kubis biasa, kale tidak membentuk crop atau kepala, melainkan tumbuh berupa daun-daun yang lebar, keriting, atau bergelombang. Kale sering disebut sebagai queen of greens karena kandungan vitamin A, C, K, kalsium, zat besi, dan antioksidannya yang sangat tinggi. Superfood dunia kale terkenal di Eropa dan Amerika sebagai sayuran paling sehat. Lebih sehat saat dimasak beberapa nutrisi, seperti zat besi, lebih mudah diserap setelah dimasak. Varietas warna-warni ada kale hijau, ungu, bahkan biru kehijauan. Tidak mudah layu dibandingkan bayam atau sawi. Kale bisa bertahan lebih lama setelah dipanen. Bisa tumbuh di pot cocok untuk urban farming atau kebun rumah. Kale berasal dari daerah Mediterania dan Eropa Selatan. Sejak ribuan tahun lalu, kale sudah dibudidayakan sebagai sayuran penting. Kale mulai dikenal luas di Indonesia sekitar tahun 2000-an, terutama seiring meningkatnya tren gaya hidup sehat dan hidroponik. Saat ini kale banyak dibudidayakan di daerah Lembang dan Bandung, Jawa Barat, Batu dan Malang, Jawa Timur, Brastagi, Sumatera Utara, Bedugul, Bali. Kale tumbuh baik di daerah dataran tinggi dengan suhu sejuk, tapi dengan sistem hidroponik, kale juga bisa ditanam di perkotaan dengan iklim panas. Jenis kale yang dibudidayakan di Indonesia, curly kale, kale keriting paling populer, daunnya keriting. Tuscan kale lacinato, kale dinosaur, kale daunnya panjang, bergelombang, teksturnya lebih lembut. Red Russian kale, daun hijau keunguan, rasa agak manis. Siberian kale lebih tahan dingin, cocok dataran tinggi. Habitat dan syarat tumbuh kale. Tumbuh di iklim sejuk 15-25 derajat Celcius, tapi bisa ditoleransi hingga 30 derajat Celcius. Media tanah, gembur, subur, pH 6-7. Air, butuh cukup lembab, jangan terlalu kering. Cahaya, minimal 6 jam sinar matahari langsung per hari. Cara budidaya kale konvensional mulai dari pembibitan, semai biji kale di tray semai. Tunggu 2-3 minggu sampai bibit 4-5 helai daun. Penanaman, pindahkan ke lahan atau pot dengan jarak tanam 30 x 30 cm. Gunakan pupuk kandang atau kompos sebagai dasar. Pemeliharaan, penyiraman rutin pagi atau sore. Pemupukan susulan dengan NPK organik. Budidaya kale dengan sistem hidroponik. Kale sangat populer ditanam hidroponik karena daunnya lebih bersih, pertumbuhan lebih cepat, hasil lebih tinggi. Langkah-langkah, semai biji kale di rako 7-14 hari. Pindahkan bibit ke sistem hidroponik NFT atau DFT. Larutan nutrisi hidroponik, pH 5,5-6,5, EC 1,5-2,0. Panen di sistem hidroponik bisa lebih cepat, sekitar umur 45-60 hari. Perawatan kale meliputi pengairan teratur, jangan sampai kekeringan. Pengendalian hama, ulat gerayak, kutu daun, dan thrips. Pembersihan gulma secara rutin. Pemangkasan daun tua untuk mempercepat pertumbuhan daun baru. Kale dapat dipanen 50-70 hari setelah tanam. Cara panen, petik daun dari bagian bawah, biarkan bagian pucuk tumbuh. Satu tanaman kale bisa dipanen berulang kali hingga 3-4 bulan. Manfaat kesehatan, kaya antioksidan melawan radikal bebas. Tinggi kalsium baik untuk tulang, rendah kalori cocok untuk diet. Vitamin K tinggi menjaga kesehatan darah. Olahan populer, jus dan smoothie hijau. Tumisan kale bawang putih, salad segar. Kale chips, daun kale dipanggang renyah. Pasar kale di Indonesia. Kale termasuk sayuran premium di pasar modern. Harga di pasar swalayan bisa Rp40.000, Rp70.000 per kilogram. Permintaan tinggi dari restoran sehat, kafe, dan konsumen rumah tangga. Pasar ekspor juga terbuka, terutama ke Singapura dan Malaysia. Tips tambahan seputar kale, bisa ditanam di polybag atau pot, cocok untuk pekarangan rumah. Untuk hasil maksimal, gunakan pupuk organik cair setiap 10-14 hari. Jangan panen terlalu tua, karena daun bisa jadi keras dan pahit. Jika ingin usaha serius, coba budidaya kale dengan greenhouse hidroponik agar hasil stabil sepanjang tahun. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang kale, sayuran superfood yang sedang naik daun. Dari asal-usul, cara budidaya, hingga peluang pasarnya di Indonesia. Kalau kamu tertarik untuk memulai usaha sayuran sehat, kale bisa jadi pilihan yang sangat menjanjikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like,
komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi info menarik seputar buah dan sayuran. Sampai jumpa di video selanjutnya.